Halo, jumpa lagi sahabat muda. Kali ini kita akan berbincang tentang dinasti Melayu penerus Nabi Sulaiman. Biasa, seperti biasanya kita bersama Pak D. Maman, kita ngobrol tentang leluhur kita, tentang budaya Nusantara. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang para leluhur dinasti Melayu yang nanti bersambung dengan perjalanan bangsa Melayu, bahwa bangsa Melayu adalah penerus Raja Sulaiman atau Resi Garuda, Resi Jagowana atau Raja Karangsambung, Resi Gajah Hoyo atau Raja Hastimaya, dan selanjutnya berdiri Raja Singahatimaya sebagai pendiri Melayu. Nah, keberadaan Raja Garuda itu dibuktikan dengan adanya tebing Garuda di Bukit Selolor. Bagaimana kita yakin bahwa itu peninggalan Raja Sulaiman? Karena di tebing itu ada tulisan berbunyi Sulaimana. Kemudian Raja Sulaiman dilanjutkan oleh Resi Jagowana yang buktinya dapat kita temukan di Candi Borobudur. Nah, kalau kita cermati di dalam patung Jagomaya itu terdapat aksara Sulaimana Sura, yang ini menegaskan bahwa Raja Jagowana adalah penerus Raja Sulaiman. Nah, kemudian setelah Raja Jagowana, pemerintahan dilanjutkan oleh Resi Gajah Maya yang dibuktikan dengan adanya Bukit Gajah di Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ini memang bukitnya bergambar gajah dan samar-samar atau maya. Nah, pemerintahan Raja Gajah Hoyo atau Gajah Maya dilanjutkan oleh Gajah Meneng, yang ini merupakan periode akhir, yang setelah itu pemerintahan akan masuk ke zaman Melayu Purba, zaman Singahatimaya. Keberadaan raja-raja Melayu Purba itu ditandai patung raja-raja Melayu Purba di Bukit Solor Gunung Ijen di Jawa Timur, yang kalau kita cermati memang ada jajaran yang menggambarkan satwa-satwa purba yang sedang berdiri tegak sebagai gambaran raja-raja kuno. Nah, sahabat muda, peralihan pemerintahan Raja Gajah Meneng ke dinasti Melayu Purba terjadi tahun 1870 Sura atau 1792 sebelum Masehi. Peralihan itu ditandai batu singa Melayu berada di Gunung Sumbing. Itu digambarkan Raja Singa yang sedang lari atau melayu. Dalam bahasa Jawa kunonya dikatakan Hatimaya, yang artinya Melayu. Nah, keberadaan Raja Singahatimaya dibuktikan batu solor di situs Sojolor Bondowoso, dan juga dibangunnya Candi Singamaya di Candi Borobudur bagian depan. Apabila kita sedang masuk Candi Borobudur, dan situ digambarkan Raja Singa yang sedang menggerakkan kakinya itu sebagai lambang Raja Singahatimaya atau Singa Melayu. Kemudian pemerintahan Raja Singahatimaya dilanjutkan oleh Raja Mahesa yang digambarkan sebagai kerbau. Itu ada di Candi Sugoh, dan juga batu kepala kerbau di Bukit Gulgul yang menggambarkan kekuasaan Raja Kerbau. Nah, hal yang sama juga terdapat pada batu Mahesa dan lembu Sura di Bukit Patirono. Itu digambarkan kekuasaan Raja Mahesa juga. Kemudian di situs Dublang juga ada batu yang menandai kekuasaan Raja Mahesa Maya. Nah, ini memperkuat bahwa Raja Mahesa memang berkuasa bersama saudara kembarnya. Nah, peninggalan batu Mahesa dan batu lembu memperkuat adanya kekuasaan Raja Mahesa, yang itu juga digambarkan di situs Pekauman yang oleh masyarakat dinamakan Batu Nyai. Nah, kalau kita perhatikan secara cermat di dalam patung Batu Nyai itu, kita dapat menemukan aksara kuno yang menyebut Raja Mahesa dan lembu Sura, dan juga nama Sulaiman serta Raja Daud disebutkan pada masing-masing tulisan, yang ada 2 di atas dan 2 di bawah seperti kita lihat ini. Sahabat muda, keberadaan Raja Mahesa Maya di Gunung Ijen ditandai batu yang memuat aksara
Maesa Maya yang menjulang tinggi. Nah, di Gua Liang-Liang Sulawesi Selatan, kekuasaan Raja Maesa Maya itu digambarkan Raja Kerbau yang disembah oleh Raja Babi Rusa. Ini sebuah gambaran simbolik kekuasaan Raja Maesa yang dilanjutkan oleh Raja Rusa Handapan. Kemudian di Lembah Bada di Sulawesi Tengah kita temukan situs Lorelindo yang kalau kita detail pada bangunan patung kuno itu terdapat aksara yang menyatakan di situ ada tulisan Lembu Suro dan Maesa Suro. Jadi ini menandai kekuasaan Raja Maesa dan Lembu Suro. Nah, sahabat muda, kekuasaan Raja Maesa dan Lembu Suro ditandai relief lembu di Candi Suguh, juga terdapat relief Maesa dan Lembu di Candi Pesanggerahan di Tulungagung. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Lembu Kalamaruta yang ditandai bangunan tebing batu bergambar lembu atau sapi yang di situ terdapat aksara Kalamaruta di Bukit Solor. Nah, di Bukit Solor juga terdapat bangunan kepala kerbau dengan tanduk yang sangat besar. Pada bangunan itu memuat aksara Sailamaru yang melambangkan Raja Lembu Sailomaru, dan raja ini juga ditandai di bangunan Candi Suguh berupa raksasa memegang gada yang di situ ada aksara Maru, huruf Ma-nya ada di lengan dan Ru-nya ada di gada di Candi Suguh. Kemudian pada kekuasaan selanjutnya digambarkan batu kijang yang menggambarkan Raja Rusa Handapan di Bukit Patirono. Ini sebagai penguasa lanjutan dari generasi Maesa dan Lembu Suro. Nah, itu gambaran di Bukit Patirono. Kemudian pada dekade selanjutnya di Bukit Patirono juga digambarkan batu kepala anjing yang menggambarkan kekuasaan Raja Sagawana yang juga terhubung dengan Candi Asu di Jawa Tengah. Nah, sahabat muda, setelah pemerintahan Raja Sagawana, dinasti Melayu Purba memasuki masa peralihan, yaitu masa akhir, dan setelah itu akan masuk pada tahun Saka yang dipimpin oleh Raja Saka. Nah, masa peralihan itu dipimpin oleh 4 raja, yaitu Raja Swelo Mungkur Salira tahun 161 Solon, Swelo Tarawangsa Agung 120 Solon, Soco Mangipok atau Socamaya 26 Solon, dan Soco Agung 20 Solon. Periode ini adalah akhir Melayu Purba. Nah, keberadaan Raja Soco Agung sebagai penutup dinasti Melayu Purba di Bukit Patirono digambarkan sebagai batu yang terdapat gambar mata besar. Nah, hal serupa juga terdapat di situs Socolor Maisan Bondowoso yang digambarkan kepala binatang yang memiliki mata besar. Pemerintahan Raja Soca berakhir ditandai dengan dimulainya tahun Saka yang dipimpin oleh Raja Saka yang dilambangkan burung geledek atau burung hut-hut di Patirana. Sahabat muda, jaringan kekuasaan Raja Maesa dan Lembu Suro ditandai mengenal wilayah penjuru tanah Jawa seperti Kendeng Lembu di Banyuwangi, Maisan di Bondowoso, Kandangan di Kediri, Pulau Masa Lembu di Madura, Jawa Timur. Kemudian Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Batu Munding Laya di Jawa Barat, Lapangan Bandeng di Jakarta, Tanah Minangkabau di Sumatera Barat, Makam Raja Kanang di Aceh, dan situs Si Kendeng Sulawesi Barat, serta Kandangan di Kalimantan Selatan, dan yang paling timur wilayah Pantai Kerbu di Papua di Raja Ampat.
Sahabat muda, nama besar Raja Singa Melayu ditandai patung Singa Maya di Komplek Borobudur, Magelang. Raja Lembu ditandai Candi Nandi di Komplek Prambanan, Yogyakarta, dan relief Maesa Lembu Candi Penataran di Blitar. Sahabat muda, pada zaman Melayu Purba berlaku huruf Jawa Purba yang ciri khasnya adalah huruf Sa, gambar segitiga atau mata, dan tanda sama dengan, dan ini merupakan ciri khas huruf Melayu. Demikian sahabat muda dan sampai jumpa.